itu. Ingat teman-teman, PDNC itu adalah eh, baru pintunya untuk membuka ya, membuka hati kita, pikiran kita untuk kita bisa bertemu dalam satu gelombang atau frekuensi yang sama dalam komunitas teman-teman ya itu. Eh, Setelah kita itu terbuka, terus kemudian kita tidak menjeburkan diri dalam satu komunitas yang satu frekuensi, maka rasanya kita nanti akan masih terasa berat ya itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, alhamdulillahnya kita ada di grup PDNC itu sehingga satu sama lainnya itu saling bisa berbagi. Terima kasih kepada yang sharing hari ini ya. Itu adalah pelajaran, itu adalah ilmu ya teman-teman. Sehingga malam hari ini saya pun juga belajar dari Mbak Tin, dari Mbak Ika Desi yang keren tadi ya, dari Mas Ainur tentang ilmu ikhlas tadi, belajar meningkatkan level keikhlasan kita dalam kita berbagi, Mbak Yuli ya dan lain sebagainya yang sharing pada malam hari ini ya itu. Nah, malam hari ini saya apa yang tadi kita diskusikan kemudian saya rangkum dalam satu slide tentang PDNC kita malam hari ini ya itu. Pertama pelajarannya adalah ini ada dua gambar ya, ada dua gambar. Gambar yang pertama ini sama-sama ketemu ya, tapi ingkur-ingkuran ya itu. Jadi kalau di gambar yang ini ya, maka tidak akan ketemu chemistry-nya ya itu. Karena apa? Karena sudah ada mental block dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, ketemu itu pasti nggak nyambung ya gitu. Ketemu pasti isinya tidak memberikan semangat ya gitu ya. Tapi rasanya kita malam hari ini setelah kita terkumpul dalam komunitas PDNC itu ya, masing-masing melakukan hal yang sama, berbagi, latihan ikhlas, kemudian menulis seperti Mbak Yuli tadi ya, menulis rencana-rencana, maka rasanya kita seperti gambar di bawah ini. Jadi satu sama lainnya itu ternyata kita saling membutuhkan ya itu. Kita memandang ini sudah nggak apa ya, nggak tim saya, tapi saya butuh semangat Anda ya, tujuannya adalah itu. Kita dengan misalkan saya ya dengan Mbak Ika Desi itu nggak satu organisasi, tapi rasanya saya butuh Mbak Ika Desi untuk memberikan semangat kepada diri saya agar saya bisa belajar tentang bagaimana menyerap ilmu dan belajar kepada siapapun. Bahkan Mbak Ika Desi yang sudah wall team yang sudah lama itu merasa belajar dengan Mbak Ita Yulia yang baru memulai ya itu. Jadi makanya di sini inilah yang namanya komunitas. Maka ada satu ungkapan, if you give attention, you create connection ya itu. Jika kamu itu bersedia untuk memberi perhatian kepada sesuatu ya, berarti Anda telah menciptakan hubungan. Pertanyaannya sekarang adalah kita itu ingin terhubung dengan orang-orang yang positif, yang rezekinya itu mudah mengalir, yang rezekinya banyak kaya raya, atau kita akan memilih terhubung dengan orang-orang yang isinya itu negatif, banyak rasan-rasan, banyak melemahkan ya, atau yang mana ya itu. Ini adalah pilihan teman-teman. Maka alhamdulillah saya bersyukur dalam satu komunitas ini rasanya seperti kita sudah terhubung dalam satu sama lainnya itu saling menguatkan ya. Jadi makanya kita jaga semangatmu ya, untuk saya tetap bersemangat ya, saya pun juga menjaga semangat saya untuk bisa tetap agar Anda tetap bersemangat ya itu ya. Jadi ini yang namanya komunitas yang seperti ini ya itu. Kemudian
Setelah kita mendapatkan beberapa apa ya, input-input segar ya tentang pengalaman berbagi dan lain sebagainya, maka di dalam buku disebutkan ada kebiasaan orang sukses. Ya, ini kalau kita kepingin sukses bersama-sama ya teman-teman. Maka lakukan ini, kita contoh, kita tinggal mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses itu. Ada 4 hal ya di waktu pagi yang harus kita lakukan. Satu, ya, saya hanya mengutip aja ini ya. Yang satu itu adalah lakukan doa dan ibadah pagi ya, itu saya yakin teman-teman sudah mempunyai kebiasaan ini ya, di pagi hari bisa beribadah dengan tenang ya, lakukan bacaan-bacaan yang memudahkan kita makin dekat dengan Allah, baca sholawat 100 kali, baca istighfar 100 kali ya, atau doa-doa lainnya yang membuat kita itu rasanya hati kita itu seperti kuat ya, itu loh. Kita tentu nggak lepas dari yang namanya masalah ya teman-teman. Masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan tetangga ya. Tetangga mulai komen wis macem-macem, ngerasani dan sebagainya ya, itu. Tapi ingat teman-teman, jika kita percaya kepada diri kita dan percaya kepada Allah, maka Allah akan hadir untuk mendukung atas doa-doa yang kita lakukan. Jadi makanya di sini pagi itu adalah doa dan ibadah pagi ini maksimalkan untuk apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba ya, itu. Yang kedua, yang dilakukan oleh orang sukses, lakukan olahraga ya, itu olahraga. Sesibuk apapun kita tetap lakukan ya, minimal paling tidak 30 menit untuk membuat pikiran kita, tubuh kita itu tetap bugar ya, itu. Meskipun Anda hanya jogging-jogging ringan, tetapi itu adalah bentuk bahwa kita menghargai tubuh kita agar mendapatkan kebugaran tubuh. Yang ketiga ya, kebiasaan orang sukses, baca buku ya, itu, atau mendengarkan audio-audio yang positif di pagi hari. Nggak usah melihat berita-berita yang itu membuat kita makin stres ya, itu. Berita politik atau berita-berita yang lain yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita, tutup semuanya. Cari informasi, bacaan-bacaan yang membuat kita itu makin hari makin kuat, makin hari makin percaya diri, makin hari makin kita itu menjadi pribadi yang yang terus berkembang ya, itu. Dan yang keempat adalah jangan lupa untuk menulis harapan. Ini adalah gambar ya teman-teman. Saya pilih gambar ini. Ini adalah gambaran di mana orang itu mempunyai kebebasan untuk mempunyai keinginan, teman-teman. Artinya bebaskan diri kita itu untuk bermimpi. Makanya orang sukses itu melakukan yang namanya menulis harapan, ya, itu. Ya, menulis harapan itu seperti yang dicontohkan oleh Mas Ainur tadi itu ya, namanya afirmasi itu ya, itu ya. Misalkan ingin apa ya, nanti itu ingin punya penghasilan 1 bulan 10 juta, 20 juta. Bulan ini saya kepingin mempunyai penghasilan 15 juta, misalkan begitu. Eh, eh, Kemudian rezeki hari ini lancar, bisa ada uang masuk 1 juta. Jadi itu namanya menulis harapan ya, itu. Jadi kita hanya sekedar membebaskan diri kita agar kita itu jangan takut untuk menulis harapan ya, itu. Uh, ini yang jadi makanya di sini nggak usah takut dengan tetangga, takut dengan omongan orang, kan orang lain juga nggak paham dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini ini yang terpenting adalah bebaskan diri Anda untuk mencapai kebahagiaan diri kita ya, itu yang terpenting itu ya, ini. Nah, setelah kita mendapatkan inspirasi dari Mbak Tin, Mbak Tuti,
terus kemudian Mas Ainur, Mbak Ika ya, Mbak Yuli, dan teman-teman yang lainnya Mas Ainur ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah lakukan dari apa yang kita bisa. Tidak usah menunggu Anda pinter menerangkan seperti Bu Ida. Tidak usah Anda mempunyai grafik pinter familiar seperti Mbak Ika Desi, atau Anda pinter closing seperti Mbak Yuli, atau pinter punya bacaan banyak seperti Mas Ainur. Tapi jadilah diri Anda sendiri ya. Jadi diri sendiri dan lakukan apa yang kita bisa, itu aja ya. Jadi setelah kita terbuka pintu tentang bagaimana kita itu berbagi, melakukan survei, sarapan, kemudian cara menarik orang untuk bisa masuk kepada DNC, maka ya lakukan bahasanya seperti apa yang Anda bisa, dah itu aja. Toh orang lain kan juga nggak paham dengan ilmu ini, jadi umpama enek kelirune itu gak masalah. Gak bahaya gak blas ya. Jadi makanya yang penting niat Anda sudah betul, sudah baik, tinggal Anda nempel kepada supervisornya, kepada mentornya, mintalah bimbingan, insya Allah pembimbing, mentor, supervisor itu nanti akan membantu, pasti akan membantu ya. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh teman-teman, lakukan dari yang kecil dan mudah ya. Kalau kita itu baru bisa mampunya tingkat keikhlasan kita itu berbagi dengan teh, ya udah pakai teh aja, nggak masalah ya itu. Wong memang mampu saya baru dengan teh. Di Blora ada namanya Mbak Sofi Davi itu ya. Itu keponya ya pakai teh ya itu. Tapi rezekinya ya luar biasa ya itu. Jadi tidak bisa ditolak, dihalangi ketika memang kalau Allah sudah berkehendak. Yang penting adalah ketulusan, istiqomah untuk terus bergerak, melakukan, berbagi, dan memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan. Ilmu PDNC itu bukan ilmu yang kita hafalkan, tapi ilmu yang kita praktekkan. Tujuannya adalah itu. Jadi makanya dengan kita menerima info dari praktek di lapangan, pasti nanti akan ada perbaikan dari sistem kelas kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi makanya kalau memang ini dipandang penting dan perlu, berarti teman-teman harus mendukung dengan besok membawa orang-orang baru agar bertambah keluarga baru kita. Dan yang ketiga adalah lakukan dari sekarang juga. Tidak usah menunggu minggu depan, apalagi bulan depan, atau mungkin nunggu besok setelah kucing saya lahiran misalkan ya. Nggak usah nunggu seperti itu. Jadi take action, present moment ya. Seperti Mbak Uul ini nggak menunggu besok-besok untuk mendampingi timnya yang di Malang, sudah berangkat 2 hari yang lalu ya, terus kemudian membangun tim yang ada di sana. Itu artinya bagian dari 3M yang perlu untuk kita lakukan. Nah, closingnya adalah malam hari ini PDT-nya jaga silaturahim dan event sistem ya, hadir di sistem ya, ini penting. Insya Allah jika hari ini kita masih susah rezeki, kita ingin tetap bugar panjang umur ya, di agama kita mengajarkan udah silaturahim siapapun ya, customer Anda jaga silaturahim. Untuk di bisnis hadir di sistem-sistem belajar, ada PDNC, besok ada STS Bojonegoro sudah kita agendakan. Nek perlu sudah nyicil sekarang, tiketnya berapa? 75.000. Nah, saya nyicil sekarang untuk supaya saya bisa hadir, karena besok saya akan belajar dengan Mas Danu dari Ponorogo, orang yang pernah bekerja di bank ya, kemudian resign dan sekarang fokus untuk membuat menjalankan MC ya. Ilmunya bagaimana, mengapa kok seperti itu, ini penting untuk kita tadi ya, connection ya,
pay attention, give attention ya, kemudian kita bisa terhubung dan ya itu. Yang kedua adalah jaga semangat belajar untuk bertumbuh. Teman-teman, Jim Rohn ya, penasihat dari Herbalife mengatakan bahwa ketika seorang member itu sudah mau untuk belajar, berarti dia sudah siap untuk sukses. Tapi kalau dia sudah memutuskan untuk alah paling yang ngono-ngono wae ya itu, maka dia sudah mempersiapkan diri untuk membatasi dirinya dari kesuksesan. Jadi kita ikuti saran Jim Rohn dengan kita terus belajar dimanapun, kapanpun, insya Allah jalan sukses itu berarti sudah siap untuk kita mulai lagi ya itu. Terasa bahwa memang sebelumnya rasanya kita sendirian, tapi begitu ketemu dengan komunitas di PDNC yang kita sama-sama satu frekuensi, gelombang yang sama, rasanya itu kita seperti cara Melayu itu bareng-bareng, cara sepedaan itu ada koncone, jadi kita itu meskipun beda tempat tapi melakukan yang sama itu rasanya seperti bergerak bersama-sama ya itu. Kemudian jaga spiritual untuk tetap yakin dan istiqomah. Artinya mari kita mulai tingkatkan spiritual kita, insya Allah pasti ada jalan. Lawang ning ngarep iki enek sepur terus sepeda ape liwat ya. Insya Allah pasti ada jalan untuk bisa selamat dan koyok-koyok itu kok rumit, angel dan lain sebagainya, nanti Allah akan hadir untuk meyakinkan kita ya bahwa kita insya Allah pasti bisa merubah keadaan kita lebih baik. Yang penting kita yakin, percaya, istiqomah, telaten DMO, sing obah insya Allah mamah ya. Dan yang hanya angan-angan ya pasti hanya sekedar dapat mimpinya saja ya. Jadi ini saya kira PDT untuk menutup closing malam hari ini. Terima kasih semuanya dan saya kembalikan kepada Coach Farida. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali PDT-nya malam hari ini. Semakin membuat kita yakin ya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar ya teman-teman ya. Oke, malam hari ini luar biasa ya, rasanya senang sekali, saya semakin bertambah semangat, bertambah gairah, dan besok kita akan kembali terjun untuk melakukan DMO berikutnya. Oke, terima